Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah presentasi mengenai aturan rantai fungsi multivariabel. Materi yang akan kita bahas diantaranya A. Aturan fungsi dua variabel meliputi 1. Z sama dengan f x, y yang terbentuk dari x sama dengan gt dan y sama dengan ht. Yang kedua, Z sama dengan f x, y yang terbentuk dari x sama dengan grs dan y sama dengan hrs. B. Aturan fungsi multivariabel. Aturan rantai fungsi dua variabel. Aturan rantai merupakan suatu metode untuk menentukan turunan suatu fungsi yang terbentuk atas komposisi beberapa fungsi. Adapun aturan rantai untuk menentukan fungsi dua variabel terdiri atas dua tipe, yaitu 1. Untuk Z sama dengan f x, y yang terbentuk dari x sama dengan gt dan y sama dengan ht. Fungsi ini merupakan fungsi satu variabel, di mana G dan T hanya terdiri dan di mana X dan Y hanya terdiri dari satu variabel. Yang kedua, untuk Z sama dengan f x, y yang terbentuk dari X sama dengan grs dan Y sama dengan hrs. Untuk X dan Y ini adalah fungsi dari dua variabel. 1. Untuk Z sama dengan f x, y yang terbentuk dari x sama dengan gt dan y sama dengan ht. Misalkan Z sama dengan x, y di mana x sama dengan gt dan y sama dengan ht, di mana x dan y merupakan fungsi yang memiliki satu variabel, sehingga turunan dari dua variabel Z tersebut adalah dz per dt sama dengan dz per dx dikali dx per dt ditambah dz per dy dikali dy per dt. Untuk lebih memahami materi tersebut, berikut kami tampilkan bagan yang merupakan turunan dari fungsi x yang memiliki satu variabel dan y yang memiliki fungsi satu variabel. Contoh, misal Z sama dengan X kuadrat Y ditambah 3Y pangkat 4, di mana X sama dengan sinus 2T dan Y sama dengan cos T. Tentukanlah dz per dt. Kita masukkan rumusnya. Untuk yang pertama, fungsi Z kita turunkan terhadap X, diperoleh 2xy di plus 3y pangkat 4. Berikutnya, x kita turunkan terhadap T, diperoleh 2 cos 2T. Untuk selanjutnya, fungsi Z kita turunkan terhadap Y, diperoleh x kuadrat ditambah 12xy pangkat 3. Dikali dengan Y diturunkan terhadap T, diperoleh negatif sinus T. Setelah itu kita kalikan hasilnya, maka akan diperoleh 4xy cos 2T ditambah 6y pangkat 4 cos 2T dikurangi x kuadrat sin T dikurangi 12xy pangkat 3 sinus T. Setelah itu kita substitusikan nilai x dan y ke dalam hasilnya. Diperoleh 4 dikali sinus 2t dikali cos t dikali cos 2t ditambah 6 cos t pangkat 4 dikali cos 2t dikurangi sin t pangkat 3 dikali sinus t dikurangi 12 dikali sinus t sinus 2t dikali cos t pangkat 3 dikali sinus t. Untuk yang selanjutnya, untuk Z sama dengan fx, y yang terbentuk dari x sama dengan grs dan y sama dengan hrs. Untuk x dan y pada bentuk ini terdiri atas dua variabel.
Misal, sehingga untuk turunan rantainya akan terdapat 2, di mana Z diturunkan terhadap S dan Z diturunkan terhadap T. Untuk lebih memahaminya, perhatikan bagan berikut. Jadi, jika Z diturunkan terhadap S, mula-mula kita lihat Z diturunkan terhadap X, kemudian dikali dengan X diturunkan terhadap S, ditambah dengan Z diturunkan terhadap Y, dan Y diturunkan terhadap S. Begitupun untuk Z diturunkan terhadap T, caranya pun tetap sama dengan mengikuti alur di mana X diturunkan terhadap T dan Y diturunkan terhadap T. Sebagai contoh, misal Z sama dengan E pangkat X sinus Y, di mana X sama dengan ST kuadrat dan Y sama dengan S kuadrat T. Tentukanlah turunan Z terhadap S dan turunan parsial Z terhadap T. Untuk yang pertama, kita turunkan Z terhadap S. Z diturunkan terhadap X, diperoleh hasil E pangkat X sinus Y dikali dengan X diturunkan terhadap S, diperoleh T kuadrat, ditambah dengan Z diturunkan terhadap Y, diperoleh E pangkat X cos Y, dikali dengan Y diturunkan terhadap S, diperoleh 2ST. Setelah itu kita rapikan, maka akan diperoleh T kuadrat dikali E pangkat X sinus Y ditambah 2ST E pangkat X cos Y. Kita substitusi nilai X dan Y ke dalam persamaan tersebut. Diperolehlah T kuadrat E pangkat ST kuadrat dikali sinus S kuadrat T ditambah 2ST E pangkat ST kuadrat dikali cos S kuadrat T. Untuk turunan parsial Z terhadap T, pertama kita turunkan Z terhadap X, diperoleh hasil sebagai berikut. E pangkat X sinus Y. Setelah itu dikalikan dengan X diturunkan terhadap T, diperoleh hasil 2ST ditambah turunan parsial Z diturunkan terhadap Y, diperoleh hasil E pangkat X cos Y dikalikan dengan turunan Y terhadap T, S kuadrat. Setelah itu kita urutkan agar menjadi sebuah persamaan yang rapi. Kemudian kita substitusikan nilai X dan Y ke dalam hasilnya. Diperoleh 2ST E pangkat ST kuadrat sinus S kuadrat T ditambah S kuadrat dikalikan dengan E pangkat ST kuadrat dikali dengan cos S kuadrat T. Kemudian untuk aturan rantai fungsi multivariabel, di mana aturan ini bisa berisi dari 3 atau lebih. Pada dasarnya, aturan rantai fungsi multivariabel itu sama dengan seperti yang ada pada aturan rantai fungsi 2 variabel. Agar lebih mudah untuk memahaminya, perhatikan bagan berikut. Di mana do U per do TI sama dengan, ini karena kita menggunakan perumpamaan agar lebih mudah, bisa X bisa diubah menjadi A atau B atau apa, agar lebih mudah kita gantikan dengan X, Y, dan Z. Sebagai contoh agar lebih cepat memahaminya, misal U sama dengan X pangkat 4Y ditambah Y kuadrat Z pangkat 3, di mana X, R, S pangkat T,
Y sama dengan RS kuadrat E pangkat negatif T, dan Z sama dengan R kuadrat S sinus T. Tentukanlah do U per do S saat R sama dengan 2, S sama dengan 1, dan T sama dengan 0. Do U per do S sama dengan do U per do X dikalikan dengan dx per do X per ds ditambah dengan do U per do Y dikalikan dengan do Y per ds ditambah dengan do Z diturunkan terhadap Z dan do Z diturunkan terhadap S. Diperoleh U diturunkan terhadap X. 4X pangkat 3Y dan X diturunkan terhadap S diperoleh R E pangkat T ditambahkan dengan U diturunkan terhadap Y diperoleh hasil X pangkat 4 2Y Z pangkat 3 dan Y diturunkan terhadap S diperoleh hasil 2R S E pangkat T pangkat negatif T ditambahkan dengan U diturunkan terhadap Z diperoleh hasil 3Y kuadrat Z kuadrat dan Z diturunkan terhadap S diperoleh hasil R kuadrat sinus T. Kita masukkan nilainya seperti ini dan diperolehlah hasil sama dengan 196. Untuk berikutnya, persamaan diferensial parsial dengan menggunakan eliminasi konstanta dan fungsi. Persamaan diferensial parsial dapat dibentuk dengan eliminasi konstanta dan eliminasi fungsi. Yang pertama, eliminasi konstanta. Sebagai contoh, bentuklah persamaan diferensial parsial dari X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z min C kuadrat sama dengan A kuadrat. Dalam persamaan ini ketahui ada dua konstanta yaitu A dan C, dua variabel bebas yaitu X dan Y, dan Z yang merupakan unsur yang mengandung variabel bebas X dan Y. Untuk menyelesaikannya, langkah pertama adalah menurunkan persamaan terhadap X. Diperoleh 2X ditambah 2 dikalikan dengan Z min C do Z per do X sama dengan 0. Mengapa harus ada do Z dan do X? Karena Z ini diturunkan terhadap X yang memuat variabel bebas. Kita sederhanakan dengan membagi 2, diperolehlah hasil X ditambah Z min C dikalikan do Z per do X sama dengan 0. Dengan cara yang sama, kita turunkan persamaan terhadap Y dan diperolehlah hasil Y ditambah Z dikurangi C dikali do Z per do Y sama dengan 0. Kita eliminasi kedua persamaan dengan mengalihkan persamaan pertama dengan do S per do Y dan persamaan kedua dengan do Z per do X. Diperoleh hasil sebagai berikut. Nilai yang di blok warna merah itu kita eliminasi dan diperolehlah hasil X dikali do Z per do Y dikurangi Y do Z per do X sama dengan 0. Yang kedua adalah eliminasi fungsi. Sebagai contoh, bentuklah PD parsial dari Z sama dengan F X kuadrat min Y kuadrat. Untuk langkah pertama kita permisalkan dulu, di mana P adalah turunan Z terhadap X dan Q adalah turunan Z terhadap Y. Sebagai turunan Z untuk P adalah F aksen dikali X kuadrat dikurangi 2 dikurangi Y kuadrat dikalikan 2X. Kenapa 2X? Karena X kuadrat diturunkan terhadap X diperoleh 2X. Begitu pula dengan minus 2Y karena min Y kuadrat diturunkan terhadap Y diperoleh hasil negatif 2Y. Dari persamaan 1 dan 2 didapat bahwa jika P dibagi dengan Q sehingga diperoleh P per Q sama dengan 2X dibagi minus 2Y. Kita kalikan silang diperoleh 2QX ditambah 2PY sama dengan 0.
Setelah itu kita substitusikan dengan permisalan tadi, dengan P kita substitusi dengan do Z per do Y, dan Y kita substitusi dengan do Z per do X. Sehingga diperolehlah hasil X dikali do Z per do Y ditambah Y do Z per do X sama dengan 0. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.